Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Indonesia punya ribuan pulau indah, tapi pulau-pulau ini bisa aku bilang mungkin pengecualian sih guys. Ada sejarah kelam yang terkubur di bawah tanah pulau ini yang bakal bikin kalian gak akan mau ya menginjakan kaki di sini. Mau tahu ada apa aja? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Pulau Nusa Kambangan. Walaupun gak banyak, tapi aku jamin warga Indonesia tuh pasti tahu Nusa Kambangan kan? Yap, itu adalah pulau yang dijaga ketat banget sama polisi karena isinya narapidana kasus kakap seperti dari bandar narkoba, teroris, sampai pembunuh berantai juga ada ya. Bayangin ya guys, buat masuk ke sana aja katanya butuh izin yang ribet banget loh. Masalahnya, walaupun pulau ini berpenghuni, tapi alam di Nusa Kambangan tuh serem banget karena masih liar-liar banget ya guys. Hutannya masih lebat, hewan buas seperti macan tutul atau buaya masih berkeliaran, dan jangan remehin arus selatan di sana yang bisa menyeret orang-orang. Soalnya secara geografis, pulau ini letaknya di selatan Jawa dan langsung menghadap Samudra Hindia, sehingga ombaknya pun juga terkenal ganas banget. Dan pulau ini pun juga blank spot alias gak ada sinyal handphone. Ini tuh sengaja dibikin begitu sejak 2017 karena pernah ada kasus penyelundupan 1,2 juta pil ekstasi. Makanya kalau di penjara di sini, dunia luar mah literally kalian lupain deh. Nah, tapi nih menurut kalian sistem kayak begini tuh terlalu kejam atau emang udah seharusnya buat kejahatan terberat? Komen di bawah ya. Pulau Enggano. Masalah utama di sini bukan soal hantu ataupun penjahat ya guys, tapi banyak orang Indo menolak hidup di sana karena isolasinya ekstrim banget. Ya, meskipun pulau ini cuma seukuran Jakarta, tapi 96% penduduknya tuh ngomongin bahasa yang gak ada di Google Translate deh. Udah gitu, secara lokasi aja dia tuh udah jauh banget di tengah Samudra Hindia, dimana akses transportasinya pun harus disertai doa juga biar gak keganggu sama cuaca buruk. Terus berikutnya, kalau stok makanan habis atau butuh bantuan medis, ya nggak bisa langsung datang gitu aja guys. Orang kapalnya aja nggak bisa jalan karena ombak setinggi rumah kok. Untuk kaum perempuan pun di sana hidupnya terbilang masih berat karena harus memikul beban berat dengan akses infrastruktur yang minim banget. Udah gitu sinyal handphone gimana? Tipis. Listrik cuma nyala beberapa jam sehari, sedangkan internet, mimpi guys. Namun justru karena terisolasi, suku Enggano di sana tuh berhasil jaga budaya mereka tetap utuh ya. Tradisi Pa'abuki dan rumah adat bulatnya masih hidup, padahal di tempat lain udah pada punah. Tapi balik ke pertanyaan awal nih, kalian mau tinggal di tempat seotentik ini tanpa Indomaret, tanpa Gojek, dan tanpa sinyal nggak sih? Pulau Simeulue. Di Aceh ada Pulau Simeulue yang sebenarnya pulau ini tuh cantik banget buat surfing guys. Ya, wilayah Aceh emang punya banyak pulau cantik sih, tapi kalau ditanya destinasi unggulan Aceh, mungkin jawabannya ada Pulau Simeulue ini. Namun, ada satu fakta yang bikin deg-degan, yaitu pulaunya merupakan pusat gempa bumi gara-gara letaknya berada di atas zona subduksi aktif. Buat para penduduk sana sih, gempa kecil udah kayak makanan sehari-hari mereka ya. Bahkan, warga di sini punya kearifan lokal terkenal bernama Smong, di mana itu adalah cerita rakyat atau lagu yang ngingetin mereka kalau gempa kuat datang dan air laut terlihat surut, berarti tandanya harus lari ke bukit. Ya guys, pokoknya jangan nengok ke belakang deh. Nah, tradisi inilah yang menyelamatkan banyak nyawa waktu tsunami pada tahun 2004 lalu ya. Dan selain masalah bencana, Pulau Simeulue juga termasuk daerah yang cukup terpencil sih. Jadi siap-siap aja ya, biaya hidup kalian bisa jadi lebih mahal juga. Pulau Galang. Di pulau ini ada 503 makam dan satu patung perempuan yang bikin warga lokal nggak berani lewat malam-malam. Namanya Pulau Galang, sekitar 50 km dari Batam. Dulu banget, Pulau Galang terkenal sebagai pulau penampungan pengungsi Vietnam yang katanya kabur setelah perang di negara mereka pas tahun 70-an sampai 90-an lalu. Nah, sekarang sih sebenarnya tempat ini udah nggak dihuni sama mereka lagi ya. Malah, pulaunya berubah jadi situs sejarah yang isinya masih ada barak kosong, rumah sakit tua, dan pemakaman massal juga. Tapi, meskipun pulaunya pernah dihuni dan bisa jadi tempat warga Indonesia untuk migrasi, anehnya sih nggak ada yang mau. Alasannya karena banyak cerita mistis di pulau ini. Atmosfer sedih sama perjuangan hidup para pengungsi di sana kabarnya masih kerasa banget ya di setiap sudut campnya. Belum lagi isu-isu di tahun 2020, di mana kabarnya pulau ini dibuka lagi sebagai RS COVID-19 dan beberapa nakes di sana nih konon mengalami hal aneh selama bertugas. Namun, kalian percaya ini cuma sugesti semata atau emang ada arwah yang belum bisa istirahat? Pulau Sebesi.
Ngebayangin punya rumah dengan pemandangan gunung berapi, emang estetik sih. Tapi kalau gunungnya adalah anak Krakatau yang lagi aktif-aktifnya tuh gimana? Kayaknya mikir-mikir dulu deh. Sayangnya buat penduduk di Pulau Sebesi, mereka nggak bisa begitu ya guys. Karena dari kecil emang udah tinggal dekat gunung itu. Jadi, waktu letusan dahsyat Krakatau di tahun 1883 terjadi, seluruh penduduk pulau ini habis disapu tsunami serta hujan abu panas, dan bahkan sempat jadi pulau mati juga loh. Tapi tenang ya, sekarang pulau ini udah berpenghuni lagi sama sekitar 3.000 orang dari Lampung dan juga Banten. Cuma tetap aja, rasa was-was nggak pernah hilang ya guys. Pokoknya setiap kali anak Krakatau batuk ataupun erupsi, warga Sebesi biasanya udah siap-siap untuk evakuasi. Jadi walaupun tanahnya tuh subur banget gara-gara abu vulkanik dan pemandangannya juga juara nomor 1, tapi resiko tinggal di sini tuh nyata banget ya. Pulau Run. Tahu nggak sih kalau pulau kecil di Maluku ini dulunya pernah ditukar sama Pulau Manhattan di New York loh? Yep, itu beneran terjadi antara Inggris dan Belanda demi monopoli buah pala. Dan dibalik sejarah mahal itu, Pulau Run ini menyimpan sejarah pembantaian yang brutal banget. Jadi di masa lalu demi nguasain rempah-rempah, para penjajah tuh nggak segen-segen ya membantai penduduk lokal Banda secara massal. Apa sih alasannya? Karena pada abad 17, tempat ini jadi satu-satunya di dunia yang punya pohon pala alami. Pala saat itu lebih mahal loh daripada emas. Makanya di tahun 1621, VOC datang dengan 13 kapal, 1.600 tentara, plus 100 samurai bayaran dari Jepang. Mereka membantai penduduk Banda yang tadinya ada 15.000 jiwa, menjadi tinggal 600 orang doang yang selamat ya guys. Sisanya tuh dibunuh, kelaparan, ataupun dijual menjadi budak. Nah, habis itu Pulau Run direbut Inggris dulu, dimana kemudian pada tahun 1667, Inggris serahin Run ke Belanda dengan syarat Belanda masih kasih Pulau Manhattan ke Inggris. Plot twistnya apa? Manhattan itu luasnya 18 kali Pulau Run loh guys. Tapi Belanda bilang oke, asalkan Run tuh milik mereka, karena monopoli pala saat itu lebih berharga daripada kota baru di benua yang asing. Nah, sekarang nih Manhattan jadi pusat dunia, sedangkan Pulau Run sepertinya dilupakan dunia ya guys. Pulau Saum Laki. Buat orang Jakarta, kalian bisa terbang ke Singapura dalam 1,5 jam ya. Tapi untuk sampai ke pulau ini gimana? Bisa 4 hari dong guys. Namanya Saum Laki, ibu kota Kepulauan Tanimbar di Maluku Tenggara. Dari Jakarta, kalian tuh pokoknya harus terbang ke Ambon dulu, kemudian transit, terus lanjut pesawat kecil yang penerbangannya cuma beberapa kali seminggu. Masalahnya, kalau cuaca jelek bisa-bisa berujung cancel berhari-hari loh. Udah gitu, akses ke sini tuh mahal banget, dimana tiket pesawat atau kapal bisa bikin kantong bolong sebolong-bolongnya. Terus, ada masalah serius juga soal pendangkalan laut di beberapa titik akses yang bikin kapal-kapal susah untuk bersandar. Apalagi internet di sini lemotnya juga luar biasa ya. Sedangkan belanja online, ya kurir pun aku jamin butuh waktu berminggu-minggu sih. Pantas aja kan warga situ kayak terisolasi. Meskipun aku perlu akuin sih kalau pulau ini nyimpen surga tersembunyi di sana ya guys. Pulau Buru. Buat orang yang suka baca buku sejarah, nyari tahu tentang sejarah Indonesia, atau orang tua zaman dulu, mungkin ngedenger nama Pulau Buru tuh udah nggak heran ya. Tapi buat anak-anak zaman sekarang, nama pulau ini masih asing banget sih. Padahal di tahun 1965, Pulau Buru sempat dijadikan tempat tahanan politik loh. Yang paling terkenal adalah sastrawan bernama Pramoedya Anantatur, di mana mereka tuh dipaksa kerja rodi di tengah hutan belantara, jauh dari keluarga, dan tanpa pengadilan kasus yang jelas juga. Pokoknya bisa diculik lalu ditaruh di pulau itu aja sih guys. Meskipun sekarang Pulau Buru udah berkembang jadi kabupaten yang normal dengan hasil bumi kayak minyak kayu putih, tapi bayang-bayang masa lalunya belum hilang 100%. Dan lagian secara geografis, pulau ini juga cukup besar dengan banyak wilayah pedalamannya yang masih sulit dijangkau ya. Jadi ketimpangan antara pusat kota sama desa-desa pelosoknya masih kerasa banget. Pulau Saum Laki. Buat orang Jakarta, kalian bisa terbang ke Singapura dalam 1,5 jam ya. Tapi untuk sampai ke pulau ini gimana? Bisa 4 hari dong guys. Namanya Saum Laki, ibu kota Kepulauan Tanimbar di Maluku Tenggara. Dari Jakarta, kalian tuh pokoknya harus terbang ke Ambon dulu, kemudian transit, terus lanjut pesawat kecil yang penerbangannya cuma beberapa kali seminggu. Masalahnya, kalau cuaca jelek bisa-bisa berujung cancel berhari-hari loh. Udah gitu, akses ke sini tuh mahal banget, dimana tiket pesawat atau kapal bisa bikin kantong bolong sebolong-bolongnya.
Terus ada masalah serius juga soal pendangkalan laut di beberapa titik akses yang bikin kapal-kapal susah untuk bersandar. Apalagi internet di sini lemotnya juga luar biasa ya. Sedangkan belanja online, ya kurir pun aku jamin butuh waktu berminggu-minggu sih. Pantas aja kan warga situ kayak terisolasi. Meskipun aku perlu akuin sih kalau pulau ini nyimpen surga tersembunyi di sana ya guys. Pulau Onrus. Dekat banget dari Jakarta, sebenarnya ada Pulau Onrus yang namanya diambil dari bahasa Belanda, di mana artinya adalah gak pernah istirahat. Jadi, dulu pulau ini sibuk banget jadi galangan kapal, di mana fungsinya berubah-berubah terus, mulai dari karantina haji sampai jadi penjara untuk tahanan politik Belanda. Yang bikin ngeri, di sini tuh banyak banget ya kuburan tak bernama dan makam orang Belanda, termasuk makam Maria van de Velde yang punya legenda horor soal puisi cintanya. Makanya dari sekian banyak pulau di situ, pulau ini sering banget dianggap sebagai salah satu tempat paling dihindari di Kepulauan Seribu. Terus sedihnya banyak bangunan bersejarah yang pelan-pelan rusak dihantam ombak loh. Jadi gimana nih guys? Setelah melihat dan juga tahu faktanya, kalian berani uji nyali sendirian nggak kesini? Pulau Miangas. Dan di peringkat pertama ada Pulau Miangas yang penduduknya belanja sehari-hari pakai peso Filipina. Ini adalah pulau paling utara Indonesia yang letaknya lebih dekat ke Filipina daripada ke Manado ya. Nah, berhubung jaraknya yang super jauh ini bikin pulau rawan banget dari sisi keamanan dan juga kedaulatan. Bahkan dulu pulau ini sempat diperebutin sama Amerika dan juga Belanda loh. Ya, tinggal di sini ibaratnya kalian tuh berada di garis depan pertahanan negara yang suasananya bisa berubah tegang kalau ada isu perbatasan. Udah gitu, karena lokasinya yang terluar, di sini tuh sering banget ngerasain yang namanya keterasingan ya. Mulai dari kapal logistik cuma datang beberapa kali dalam sebulan, terus kalau laut lagi ngamuk, warganya bisa kehabisan stok barang serta cuma bisa ngandelin apa yang ada di pulaunya aja. Kemudian sinyal telepon sama internet di sini juga perjuangan banget, dimana bikin teman-teman ngerasa kayak benar-benar putus dari dunia luar gitu deh. Dan bahasa sehari-hari tuh campuran antara Tagalog, Indonesia, dan juga bahasa Miangas. Aduh, makanya guys, walaupun Miangasnya tuh indah, tapi hidup di sana butuh dedikasi karena rentan banget ya sama penyelundupan, terorisme lintas negara, dan juga perdagangan manusia. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.